Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Komputasi Aljabar akan mempresentasikan proyek akhir semester kami. Di sini tuh penelitian kami berjudul Analisis Model Ekonomi Leontief Provinsi Jawa Timur menggunakan metode dekomposisi LU berdasarkan tabel input-output 17 lapangan usaha tahun 2016. Nah, anggota kami itu terdiri dari saya sendiri, Nabila Aulia Pramesti, NIM 007. Lalu ada rekan saya Iva Tonisa, NIM 021 dan Atkia Salma, NIM 087. Saya sendiri itu akan membahas terkait pendahuluannya ya. Di sini kenapa sih Jawa Timur gitu? Karena pada tahun 2016 pada PDRB-nya itu tuh mencapai angka strategis sekitar 1.800 triliun. Dengan skala yang sebesar ini, terdapat interkoneksi kompleks antar 17 sektor usaha yang memerlukan analisis model input-output Leontief. Masalahnya, saat kita harus menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks berdimensi 17 kali 17, metode inversi standar cenderung lebih lambat dan rentan terhadap ketidakakuratan komputasi. Nah, di sini sebagai solusi numerik lainnya, kami menerapkan metode dekomposisi LU. Metode ini itu lebih efisien karena memfaktorkan matriks menjadi 2 bagian yang lebih sederhana, sehingga meningkatkan kecepatan dan presisi komputasi. Seluruh algoritma ini itu kami implementasikan menggunakan pemrograman di Google Colab untuk mengolah data tabel input-output di Jawa Timur pada tahun 2016. Jadi tujuan kami itu mengestimasi total output yang harus diproduksi oleh setiap sektor yang berguna untuk memenuhi permintaan akhir secara terstruktur gitu ya. Kemudian analisis ini itu kami memfokuskan pada sisi penawaran atau dinamakan supply side dengan batasan data yang bersifat tetap atau fixed gitu. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke metodologi. Yang pertama, kita menggunakan sumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, yaitu tabel input-output transaksi domestik atas dasar harga produsen tahun 2016. Nah, dari situ kita membuat matriks transaksi atau Z, yaitu aliran input output antar sektor dengan ukuran matriksnya itu 17 kali 17. Nah, selanjutnya dibuat juga vektor permintaan akhir atau D dengan kolom indeksnya 18 dan vektor total output historis atau X dalam kolom indeks 19. Dan selanjutnya itu adalah pembentukan matriks model. Nah, dalam proses komputasi ini yang pertama itu kan membentuk processing data menggunakan Python di Google Colab. Selanjutnya kami membentuk matriks koefisien input atau A dengan membagi matriks transaksi Z itu terhadap total input atau X. Nah, dari sini kita mendapatkan matriks Leontief atau M melalui rumus I dikurangi A dengan I sendiri itu adalah matriks identitas. Nah, selanjutnya ini adalah solusi komputasi atau dekomposisi LU. Nah, algoritma ini bekerja dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada faktorisasi, yaitu memecah matriks Leontief menjadi matriks segitiga bawah atau lower dan segitiga atas atau upper. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu substitusi maju, yaitu menyelesaikan persamaan matriks
L atau segitiga bawah dikalikan dengan Y, yaitu sama dengan D. Dimana D sendiri itu adalah vektor permintaan akhir untuk mendapatkan ya tadi vektor akhir atau vektor permintaan akhir sementara. Selanjutnya itu substitusi mundur untuk menyelesaikan persamaan U atau matriks segitiga atas dikalikan dengan X yang sama dengan Y. Dalam hal ini itu untuk mendapatkan solusi akhir. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan. Pertama, klasifikasi sektor lapangan usaha. Klasifikasi ini diperlukan untuk nantinya menginterpretasikan hasil vektor output di bagian akhir. Nah, ada 17 sektor di sini. Yang pertama ada pertanian, kehutanan dan perikanan, kedua pertambangan dan penggalian, 3 industri pengolahan, selanjutnya ada pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengolahan limbah, lalu ada konstruksi, ada perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum. Lalu yang ke-10 ada informasi dan komunikasi, selanjutnya ada jasa keuangan dan asuransi, lalu ada real estate dan jasa perusahaan, selanjutnya ada admin, pemerintahan dan jaminan sosial, selanjutnya ada jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, terakhir yang ke-17 yaitu jasa lainnya. Selanjutnya ada pembentukan matriks koefisien dan matriks relatif, yaitu matriks koefisien didefinisikan dengan A yang dibentuk dari matriks transaksi dibagi dengan matriks total output awal. Selanjutnya adalah pembentukan matriks relatif yang didefinisikan dengan M, yaitu M sama dengan matriks identitas dikurang dengan matriks koefisien. Setelah matriks relatif M didapat, proses yang kita lakukan adalah faktorisasi dengan dekomposisi LU, yaitu menjadikan matriks M menjadi matriks segitiga bawah, yaitu L, dan matriks segitiga atas, yaitu U. Di sini kami menggunakan fungsi LU decomposition di bahasa Python pada Google Colab. Nah, setelah matriks M difaktorkan dengan metode dekomposisi LU, selanjutnya adalah menyelesaikan sistem linear MX sama dengan D dan verifikasi akurasi. Persamaan MX sama dengan D dapat kita selesaikan melalui 2 langkah substitusi. Yang pertama ada substitusi maju dan substitusi mundur. Substitusi maju ini rumusnya adalah LY sama dengan D. Lalu yang substitusi mundur ada UX sama dengan Y. Selain itu kita juga verifikasi numerik. Nah, kita mendapatkan outputnya sebesar 0,00000422 yang berarti metode dekomposisi LU ini mampu memperoleh solusi persamaan MX sama dengan D dengan presisi komputasi yang hampir sempurna. Artinya solusi yang kita dapat yaitu solusi X itu dapat valid secara matematis berdasarkan vektor permintaan akhir. Yang terakhir adalah interpretasi vektor total output X. Nah, dari komputasi yang telah kita lakukan, kita mendapatkan bahwa nilai yang tertinggi di antara sektor-sektor adalah sektor 3, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 873.800.000 rupiah. Sedangkan yang terkecilnya adalah sektor 5, yaitu
sektor pengadaan air dan pengolahan limbah, yaitu sebesar 2.822.000 sekian. Nah, hal ini berarti sektor 3 ini merupakan sektor penggerak utama ekonomi regional yang memiliki efek besar terhadap sektor lain. Sedangkan sektor 5, yaitu pengadaan air dan pengolahan limbah, efek yang ditimbulkan olehnya terhadap sektor lain itu lebih rendah dalam struktur permintaan akhir regional. Tetapi nilai-nilai tersebut tetaplah penting karena dapat menjaga keseimbangan antar sektornya. Nah, dapat kami simpulkan berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, yaitu metode dekomposisi LU terbukti sangat efektif dan valid untuk menyelesaikan model ekonomi leontif. Nah, hal ini itu dibuktikan pada hasil output, yaitu menghasilkan nilai error L2 norm sebanyak 4,22 dikali 10 pangkat min 8. Nah, angka tersebut itu nyaris mendekati 0 dan hasilnya itu menunjukkan bahwa komutasi ini itu hampir sempurna. Artinya vektor solusi atau X itu menghasilkan estimasi yang akurat untuk target produksi minimum untuk setiap sektor. Nah, angka ini juga menjamin seluruh permintaan masyarakat tanpa mengganggu keseimbangan rantai konsumsi ekonomi di Jawa Timur. Nah, sebagai penutup, kami merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya, yaitu untuk tidak terpaku pada metode ini, namun mencoba membandingkan dengan algoritma numerik lain juga guna menguji efisiensi waktu. Selain itu, analisis mendalam mengenai kondisi ketidakseimbangan saat output melebihi input ataupun sebaliknya itu akan menjadi topik yang sangat menarik untuk dieksplorasi di masa depan. Oke, sekian dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton hingga akhir. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.